Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Yulianti. Saya berasal dari SD Negeri Burujul Wetan 4, Kabupaten Majalengka. Di pagi yang cerah ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan tema Gemar Belajar yang berjudul Ciung Wanara. Salah satu kebiasaan Ciung Wanara adalah gemar belajar dan menuntut ilmu. Cerita ini diambil dari buku Cerita Rakyat Ciung Wanara oleh Agus Abdul Haris, Dodi Budiana, penerbit Galuh Nurani. Diceritakan, di babakan bernama Geger Sunten, hiduplah sepasang suami istri berusia lanjut. Mereka adalah Aki dan Nini Balangan Rang. Adapun mata pencahariannya yaitu mencari ikan dengan memasang bubuk besar yang dinamai badodon. Suatu hari, si Aki berjalan lesu. Tubuh membungkuk tertatih-tatih. Ia mencoba menangkap hasil tangkapannya. Loh, kok berat sekali badodon ini? Ada apa gerangan? Tidak biasanya badodon seberat ini. Ulu, ada peti nyangkut. Apa ya isinya? Loh, kok berat sekali. Aki jadi penasaran. Buka yuk. Lah kadalah Gusti, bayi mungil. Ini ada sebutir telur. Siapa orang yang tega membuang bayi setampan ini? Nenek! Nenek! Lihatlah apa yang berhasil Aki tangkap. Aduh Gusti, jabang bayi. Putra siapakah gerangan ini, Ki? Entahlah, Aki juga bingung nih. Diceritakan, anak itu sudah besar. Hingga suatu hari, Aki mengajaknya berburu ke hutan. Terdengar riuh suara burung dan hewan lain di sekitar hutan. Aki, burung apakah yang berbunyi dan berbulu indah itu? Mana wahai putraku? Itu Ki yang hinggap di pepohonan. Oh, itu mah Ciung ganteng. Tiba-tiba, oh kakak. Kalau itu hewan apa Ki? Berbuntut dan meloncat-loncat. Itu mah kera. Orang menamainya dengan sebutan wanara. Ternyata semua makhluk di dunia ini mempunyai nama. Tapi kenapa aku belum punya nama ya Ki? Baiklah, kalau itu keinginanmu, mulai sekarang namamu adalah Ciung Wanara. Waktu terasa begitu cepat. Sang anak mulai tumbuh dewasa. Hingga suatu malam, Aki memanggil Ciung Wanara. Wahai putraku, sudah saatnya kau pergi untuk berguru. Pergilah ke Gunung Padang, temuilah seorang petapa sakti bernama Pandita Ajar Sukarsi dan serahkanlah telur ayam ini kepada Pandita Sakti itu. Di pagi yang sunyi, berangkatlah Ciung Wanara menuju Gunung Padang.
dan tibalah di tempat yang dituju. Sampurasun! Rampes! Siapakah kamu anak muda? Aku Ciung Wanara, Guru. Lalu apa yang kamu bawa? Ini sebutir telur, Guru. Baiklah. Simpanlah di sebuah gua kecil. Tak lama kemudian datanglah Nagawiru, seekor ular besar dengan suara mendesis keras. Ular itu mendekati telur dan anehnya telur itu langsung dililit dan langsung dirami. Ciung Wanara dengan senang hati menuntut ilmu di sana hingga menjadi pemuda yang gagah perkasa dan berilmu tinggi. Telur yang dirami Nagawiru kini telah menjadi seekor ayam jantan yang diberi nama Si Jalak Harupat. Setelah merasa cukup berguru, Ciung Wanara pun berpamitan untuk ke Geger Sunten. Pergilah nak, jadilah orang yang berguna, karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi nusa bangsa dan negara. Sampaikan salamku kepada kedua orang tuamu. Ciung Wanara tidak langsung pulang ke desanya karena dikabarkan di kerajaan sedang berlangsung sayembara sabung ayam. Ciung Wanara pun merasa tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Ia langsung menghadap raja. Tuanku, izinkan hamba untuk mengikuti sayembara ini. Ternyata punya nyali coba kamu. Lalu apa taruhanmu untuk sayembara ini? Hamba cuma menaruhkan nyawa hamba, tuanku. Apa? Yang benar baik. Oke, deal. Aku pun berjanji apabila aku kalah, maka setengah kerajaan Galuh menjadi milikmu. Pertarungan pun dimulai. Sorak-sorai dan tepuk tangan penonton semakin ramai. Awalnya si Jalak Harupat terdesak dan hampir kalah. Namun tiba-tiba datanglah Nagawiru merasuk ke raga si Jalak Harupat. Dan akhirnya si Jalak Harupat menang. Hung Ciung Wanara, Hung Ciung Wanara, Hung Ciung Wanara. Raja pun akhirnya memenuhi janjinya. Ia memberikan setengah kerajaan Galuh kepada Ciung Wanara dan Ciung Wanara memerintah di kerajaan Galuh dengan adil dan bijaksana. Demikian cerita Ciung Wanara, semoga bermanfaat bagi kita semua. Pergi keluar membeli es. Ditemani kakak bernama Pajar. Jikalau hidup mau sukses, tentu harus gemar belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.